ada akal-akalan dari pihak kejaksaan yang modusnya itu adalah pendampingan dalam pembangunan di daerah. Dan fantastis, perkara ini terjadi korupsi, gagal konstruksi, nilai kerugiannya 2,2 miliar lebih. Kasat Reskrim Ibtu Rifai, ungkap Nagekio syarat korupsi, kolusi, nepotisme. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nagekio Flores Provinsi NTT, Ibtu Rifai SH, sebelum pamit mutasi ke tempat tugas yang baru, Polda Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang pada tanggal 17 Juni 2023, kepada sejumlah awak media di Mapolres Nagekio, membeberkan sejumlah perkara korupsi di wilayah hukum Polres Nagekio. Dibeber bahwa berdasarkan akurasi data dan pemenuhan alat bukti kuat dikantongi Polres setempat, Kabupaten Nagekio merupakan kabupaten yang syarat dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merugikan negara miliaran rupiah. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nagekio, Ibtu Rifai juga meminta berbagai elemen dan masyarakat Nagekio aktif mengawasi ketat dan kritis, sebab Kabupaten Nagekio darurat korupsi. Kepada media warisan budaya Nusantara serta para media yang merangkum keterangan pers pada saat itu, Kasat Reskrim Ibtu Rifai juga membeberkan untuk pengungkapan perkara korupsi di Kabupaten Nagekio mendapat hambatan serius dari pihak Kejaksaan Negeri Ngada. Atas hambatan serius tersebut, kata dia, Polres Nagekio sudah melapor resmi kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. Telah perkut sejumlah perkara korupsi yang ditangani Polres Nagekio, dibeberkan langsung oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nagekio, Ibtu Rifai SH. Media Warisan Budaya Nusantara akan menurunkan juga edisi wawancara khusus dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nagekio, Ibtu Rifai tanggal 17 Juni 2023, atau sebelum dimutasi ke Polda Nusa Tenggara Timur. Selama penanganan yang ada di tahun 2021 hingga 2023 Juli, kurang lebih 2 tahun, 1 bulan dan 21 hari kami berada di Kabupaten Nagekio ini. Semoga ini bermanfaat untuk kami dan masyarakat Kabupaten Nagekio pada umumnya. Keberadaan kami karena kami selalu memberikan doa bahwa kami harus bermanfaat untuk masyarakat. Penegakan hukum yang ada di Kabupaten Nagekio terkait dengan tindak pidana korupsi ada sebanyak 4 berkas perkara yang sudah P21 atau dinyatakan lengkap hasil penyidikannya di Kejaksaan Negeri Ngada. 1 berkas perkara terkait dengan korupsi, penyalahgunaan dan penyimpangan dalam program Indonesia Pintar atau PIP yang terjadi kurang lebih selama 4 tahun yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah di Satap SMP Nangaroro. Status perkara tersebut saat ini sudah putus dan yang bersangkutan sudah divonis ingkrah kurang lebih selama kurungan penjara 4 tahun penjara. Terus yang kedua, 3 berkas perkara yang sangat fantastis kerugian negaranya selama saya bertugas di penegakan hukum tidak pidana korupsi di Kabupaten Nagekio ini, yakni kasus korupsi tentang pembangunan fisik sarana di IKH karantina hewan di kelas 2 ND yang dibangun di wilayah Kerja Marpokot. Nah, yang menarik dalam perkara ini ada akal-akalan dari pihak kejaksaan yang modusnya itu adalah pendampingan dalam pembangunan di daerah. Dan fantastis, perkara ini terjadi korupsi, gagal konstruksi, nilai kerugiannya 2,2 miliar lebih. Dari nilai kontrak 2,6 lebih miliar. Nah, ini
saya sangat komitmen dalam proses korupsi itu fungsi pengawasan pendampingan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan selama pekerjaan konstruksi tersebut. Dan kami temukan di Kabupaten Nagekio ini ada terjadi kasus korupsi yang sangat fantastis kerugiannya di dalam pekerjaan konstruksi, di pekerjaan pembangunan sarana instalasi karantina hewan tersebut. Status perkara ini kami tetapkan ada 3 berkas perkara, 3 tersangka, dan kami sudah dinyatakan lengkap berkas perkara tersebut sejak kemarin bulan Maret. Kami sudah limpahkan tahap 2 karena penyidikan sudah lengkap, dan status saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. 3 perkara yang sudah statusnya P21 dan saat ini sedang dalam proses persidangan, itu melibatkan pendampingan kejaksaan. Nah, itu tadi terjadi korupsi di dalamnya, bahkan kerugian total fantastis karena gagal konstruksi di proses pekerjaan pembangunan instalasi karantina hewan tersebut. Dan yang berikut, saat ini yang sedang kami proses tahun 2023 ini ada 3 perkara korupsi yang sedang kami proses, dan ada 2 yang kasus perkara korupsinya melibatkan pejabat daerah di sini. Yang sebagaimana pernah saya berselisih sebelumnya, perkara penghapusan dan pemusnahan aset daerah 4 los pasar di Kompleks Pasar Danga itu ada juga keterlibatan langsung Bupati. Nah, ini menjadi perhatian masyarakat, publik, harus dikawal di dalam proses yang saat ini jaksa dalam memberikan petunjuk yang harus dipenuhi oleh kami, dan ini sedang berjalan. Tolong masyarakat publik untuk mengawasi proses berjalannya penegakan hukum yang terkait dengan kasus korupsi, pemusnahan dan penghapusan aset daerah yang ada di Kompleks Pasar Danga ini. Yang kedua, yang melibatkan bupati, kepala daerah di sini, yang atensi juga kepada masyarakat, pada publik, adalah yang terkait dengan permohonan penetapan ulang lokasi Bandara Surabaya Duambai. Nah, ini dilakukan juga oleh Bapelitbangda. Ini adalah adik kandung dari Bupati, yang di dalam hal proses permohonan ulang ini ada juga surat yang dibuat oleh Bupati dalam permohonan ulang lokasi bandara. Ini sedang kami proses penyidikan juga, dan 2 yang melibatkan pejabat daerah ini kami mohon kepada masyarakat untuk selalu bekerja sama dengan kita untuk mengawasi aparat penegak hukum penyidik Polres Nagekio ini untuk menyelesaikan, menuntaskan perkara kasus korupsi ini bisa berjalan dengan baik, dan mengawasi kejaksaan yang sedang saat ini khusus terkait dengan kajian ulang Bandara Surabaya 2, mengembalikan SPDP yang diberitakan oleh pihak penyidik. Kemudian yang ketiga, kasus korupsi yang statusnya penyidikan adalah pekerjaan fisik pembangunan pasar ikan yang mensreanya, modusnya penataan pasar, padahal di dalam DPA atau DIPA Dinas Keperindak pada tahun 2019 itu tidak ada penataan dan revitalisasi pasar. Maka terjadi pengalihan dana untuk pembangunan pasar lain, Marilewa, disengaja untuk dipindahkan ke Pasar Danga. Nah, dalam pekerjaan konstruksi pasar ini kami sedang proses penyidikan, dan terjadi kerugian negara di dalam perpindahan dana anggaran pekerjaan pembangunan pasar ikan ini, dan terjadi kerugian negara di dalam pembangunan konstruksi pasarnya cukup besar. Nilai kontraknya 1.300 miliar sekian juta. Kerugian negara yang sesuai dengan
data dan bukti yang kami kumpulkan, ada sekitar 350 juta sekian itu yang terkait kerugian negara di dalam pekerjaan fisik pasar ikan di Kompleks Pasar Danga. Nah, mohon pada masyarakat publik yang harus selalu mengawasi proses penegakan hukum yang sedang berjalan terkait dengan indeks korupsi yang komitmen penyidik dalam proses penyidikan terjadinya kasus korupsi di Kabupaten Nagekeo ini. Sedangkan yang dalam proses penyelidikan yang untuk 2022 dan 2023 ini ada 3 dugaan kasus korupsi yang sedang kami lidik. Karena ini untuk kepentingan proses penyelidikannya kami belum bisa menyampaikan secara detail kepada publik masyarakat untuk modus dengan rangkaian siapa-siapa yang terlibat di dalam dugaan sedang di proses penyelidikan ini, supaya hal-hal yang terkait dengan data, dokumen, dan bahan keterangan yang sedang kami himpun bisa kita dapat maksimal untuk bisa kita menjadi bahan untuk gelarkan penetapan dari penyelidikan ke penyidikan nanti. Tapi tolong masyarakat publik untuk mengawasi konsistennya penyidik atau penyidik pembantu di dalam melakukan proses penyelidikan kasus korupsi di Kabupaten Nagekeo ini.